Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adela dengan NIM triple lima triple dua 0090 dari kelas 6A PDBK yang diampu oleh Kasinggi. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS PDBK yaitu mengerjakan mayop ya dari proses pembuatan akun sampai pada kita melakukan pembukuan pada transaksi. Nanti untuk prosedurnya ada di file yang dikirimkan oleh Kasinggi. Nah, di sini untuk informasinya saya akan lihat dari HP karena dari laptop saya nggak bisa untuk share screen dua layar gitu. Jadi ini saya berpatokan di HP ya teman-teman. Di sini mungkin nggak kelihatan, tapi ini dari HP yaitu ada informasi umumnya yang mengenai perusahaan-perusahaan dan juga transaksinya. Nah, di sini kita langsung aja klik create, yaitu kita akan membuat file perusahaan baru. Terus kita pilih next. Oke, nah setelah itu kita akan menuliskan company name yaitu PD Pelangi. PD Pelangi. ABN-nya nggak perlu, terus dia jalannya di Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Phone number-nya 022 225 5575. Nah, ini sama ya. Coba kita copy langsung. Nah, nggak bisa. Dia harus diketik ulang. Jadi, kita tulis lagi aja. 5575. Oke. Terus email address-nya pelangi at cbn.net.id. Oke, ini serial number kita nggak perlu ya teman-teman, jadi langsung ke company file yaitu PD Pelangi, addressnya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung 0223255575. Oke, sama pelangi at cbn.net.id. Oke, ini kita langsung next aja. Nah, ini untuk current financial year-nya itu dia di tahun. Nah, dia di tahun 2020 ya, teman-teman. 2020. Oke. 2020. Last month of financial year itu dia di Desember ya teman-teman, karena untuk akhir pembukuan di Desember. Nah, tapi di sini kita akan membuat untuk conversion month-nya itu kita ada di bulan Desember. Kita ada di bulan Desember. Lanjut. Oke, udah ya. Oke, ini kalau financial year-nya 2020. Hmm, mm, 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 mm. Terus ini Desember, Desember 12. Oke, lanjut next. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita ke mulainya yaitu kita ada di 1 Januari, tapi kita akan melakukan pembukuan di 1 Desember 2020. Next. Nah, di sini kita langsung I would like to build my own account list. Sekarang kita akan membuat akun-akunnya sendiri. Terus ini change, kita nyimpan filenya itu di folder kita masing-masing. Ini kita misalnya ada di web praktikum, PDBK, ini foldernya UAS gitu ya. UAS PDBK. Oke, kita langsung save aja. Nah, ini kita langsung next. Nah, ini kita langsung ke Command Center.
Nah, di sini karena kita sudah ya masuk ke dalam tampilan yang ada di Mayop ya. Misalnya ini namanya adalah beranda atau roomnya gitu. Nah, di sini ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, sama card file. Nah, selanjutnya kita akan membuat akun-akunnya dulu nih teman-teman. Nah, di sini kita langsung ke account, terus account list. Nah, di sini kan banyak ya. Nah, kita berpatokannya yaitu dari sini, teman-teman. Dari yang dari sini ya teman-teman, yang daftar akunnya ada cash in bank, petty cash dan lainnya. Jadi nanti kita tinggal buat aja nih, tergantung dengan nomornya. Kalau misalnya nomornya ada yang sama, kita tinggal ganti aja namanya. Seperti itu. Nah, di sini kita langsung ke aset dulu, jadi lebih mempermudah ya. Kita langsung ke bagian aset, jadi nggak langsung ke semua akun. Nah, di sini kita lihat dari, wait maaf, dari sini ya, yaitu 1100. Ini kita lihat dulu dari sini. 1100 cash in bank. Ini bisa nggak ya kalau di kopes? Coba ya. Bisa, wow. Oke, alhamdulillah bisa di kopes. Jadi kita langsung ganti aja ya nama-namanya ya teman-teman. Jadi untuk yang nama akun cash in bank itu 1100. Oke, sudah. Oke. Lalu lanjut ke petty cash 1200. Apakah di sini ada? Oke, di sini ada ya. Nah, di sini kita ganti juga. Setelah itu lanjut lagi. Account receivable itu 1300. 1300 nggak ada, berarti kita new. Nah, ini kita masuknya ke current asset ya, teman-teman. Current. Mana sih? Oh, berarti ini ya, order current asset. Karena di sini nggak ada yang current assetnya. Oke. Oke. 1300. Account receivable. Oke. Lanjut ke yang 1400. 1400 juga nggak ada ya teman-teman. Ini juga sama ya karena aset. Oke, lanjut ke 1500. Dia masuk ke current juga. Lanjut ke, maaf, 1600. Ini juga sama. Lanjut 1700. Ini juga sama. Current aset. Prepaid rent. Oke, ini udah sama juga ya teman-teman. Lalu prepaid tax 1900. Oke, lanjut. Kita ke yang fixed asset, yang equipment at cost. 2100.
Ini yang masuk ke fast asset. Oke. Lanjut. Sebentar. 2110. Oke. Lanjut ke current. Oh, enggak. Kita cek dulu ya teman-teman untuk yang asetnya. Karena aku takut ada yang salah. Oke. Cash in bank 1100. Ini current asset ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ini ke bank aja. Terus abis itu petty cash juga sama ya teman-teman. 1200. 110 cash in bank 1200 petty cash, oke. Terus 1300 account receivable 1400 allowance 1500 merchandise inventory store supplies prepaid insurance prepaid rent prepaid tax, oke. Terus 2100 itu equipment at cost sama equipment account debt. Oke, udah Faxit S. Terus ini, oke, oke. Oke, lanjut kita ke liability. Nah, di liability itu kita akan sama ya kayak tadi, mengubah nomor akun sama membuat nomor akun dan akun barunya. Tapi kalau misalnya ada yang nomor akunnya udah dipakai, tinggal kita ganti namanya aja. Nah, di sini yang surat 1100 belum ada. Oke, berarti kita lanjut. Sekarang mana sekarang? Oke, lanjut ya, teman-teman. Seribu.
minus 2100. Oh, udah ada. Oke, coba kita lihat. 2100. Oh, ini. Kita ganti aja ya. Oke, tinggal kita periksa. 1100 account payable, 1200 expense payable, 1300 income tax payable, PPN payable, outcome, income, 2100 bank permata loan. Oke, lanjut kita ke equity. 1100 pes. Oke, 1100 kita stop dividen income summary. Income. 1100. Ini nggak bisa dua layer guys, jadi agak sulit ya. 1100. Ah, kok nggak bisa? Ampun, nggak bisa di ini doang. Dan oh, gini aja. Telepon and electricity expense, berarti kepanjangan tadi nggak bisa dikopes itu. Terus
kosong kosong. Terus insurance expense 15.00. Enam belas kosong kosong. Kita langsung ke 8. Other revenue and gains and revenue. Terus ke 9. Dikit lagi guys, bismillah. 11.00. 13.00. Alhamdulillah. Yeay. Tinggal kita periksa guys. Kita periksa yuk. Aku harus periksa dulu ya teman-teman. Wait. Kita dari aset dulu. Oke. 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 Expense. Oke. Oke. Oke, nah ini sudah selesai ya teman-teman untuk yang pembuatan nama-nama akunnya. Nah, setelah itu tinggal kita close aja. Nah, setelah itu kita akan membuat text codes dulu supaya nanti ketika adanya transaksi itu langsung ada kode pajaknya kayak gitu. Nah, di sini kita langsung ke list, terus ke text codes. Nah, ini nanti tinggal kita hapus-hapusin aja ya teman-teman. Jadi nanti tinggal kita sisain si GST sama si NT-nya. Ini kita hapus-hapusin aja. Ini nggak bisa. Nah, yang GST jangan ya guys. Sebentar.
Aman. Aman. Nah, ini kita ganti jadi text code-nya tuh PPN. Terus ini pajak pertambahan nilai. Terus ini tax collected-nya itu dia PPN keluaran, PPN outcome. Kalau yang tax paid itu PPN income. Nah, sebentar. Aku cek dulu ya untuk berapa tarif pajaknya. Oke. Untuk sebentar. Ini udah hmm, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income-nya 10%, guys. Oke, ini 10% ya. Termin pembayaran. Oke, penjualan juga sama ya. Ini 2/10. N per 30, 2/10, N per 30. Oke. Berarti 10% ya, guys. Ini udah betul. Ini udah betul ya untuk yang ininya. Terus lanjut. Yang ini, sebentar. Nah, kalau yang ini, the maaf like, ini tidak kena pajak. Jadi tax collected-nya itu dia PPN outcome, tax paid-nya PPN income. Ini juga sama ya teman-teman, PPN, oke. Oke, terus ini kita tinggal close lagi. Terus kita ke setup link account sama ya. Pokoknya kita harus menyesuaikan terlebih dahulu antar link-linknya. Jadi kan tadi tentang pajak ya, tapi ini sekarang link accounts-nya. Nah, di sini kita ke accounts and banking. Nah, di sini kita ganti kalau yang account opening balance dia nanti ini oke set. Oh ini mah udah ya. Circle balance. Coba ya kita. Kalau ini kita ke piutang. Nah piutang. Oke, ini untuk yang sebentar. Kita dari ulang ya teman-teman. Setup link account, accounts, and banking account. Nah, nanti dia lanjut ke yang ini nih, dia di cash in bank. Yes. Oke. Terus ini nggak usah diganti ya teman-teman. Jadi ini doang yang diganti. Terus kita ke sales account. Ini account receivable sama cash in bank. Terus ini
terms, bentar. Nah, yang termsnya juga jangan lupa diisi ya teman-teman. Dia untuk yang termsnya, sebentar. Ini adalah in a given ya teman-teman. Terus diskon days-nya itu sebentar aku lihat dulu. 10, 30, 10. Nah, jadi dia tuh nih dalam kebijakan akuntansinya ya teman-teman untuk yang penjualan tuh setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome 10% kan. Nih, jadi yang ini diskonnya nih yang 10%. Terus dari nilai penjualan, terus setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN outcome. Termin pembayaran berlaku adalah N per 30 atau 2 per 10 N per 30. Berarti kan dia diskonnya dalam waktu 10 hari ya. Mendapatkan 2 per 10 N per 30 ya kan. Oh maaf, diskonnya itu dia 2% teman-teman. Kan dia 2 per 10 ya teman-teman. Jadi diskonnya itu 2%. Jadi diskonnya itu 2% ya teman-teman. Diskonnya 2% itu dalam jangka waktu 10 hari. Nih, jadi diskon for early payment itu dia 2. Terus diskon days-nya 10. Terus balance due days-nya 30. Terus habis itu kita okein aja deh. Terus oke. Terus lagi purchase account. Nah, kalau yang di purchase account, dia untuk yang trackingnya nih, yang tracking payables-nya diganti ke account payable. Mana account payable? Terus account payable, cash in bank, ini sama ya. Terus ini nggak usah di checklist ya teman-teman. Jadi langsung ke account payable dan cash in banknya aja. Dan setelah itu terms juga sama. In a given 10. Sebentar aku baca lagi. Takut salah. Pembelian ya. Kalau pembelian tuh ya 2 per 10 juga. 10. Tuh. In a given of days. Discount days-nya 10. Balance due days-nya. No, no. Ini 30 guys. Sorry. In a given of days. Discount days-nya 10. Balance due days-nya 30. Oke, sudah. Mhm. Terus, tadi aku mau cek lagi deh. Bentar. Ya kan sama oke. Setelah itu kita ke setup payroll. Nah, ini kita ganti ya. Dia ke cash in bank. Cash in bank, elektronik. Terus ini wages. Oh my god, ini double ya ternyata aku bikinnya. Langsung aja deh, wages and salaries. Ini juga sama deh.
Kita samain aja langsung ya. Terus income tax payable. Mana ya? Nah, di akun kedua. Jadi nih, cash in bank, cash in bank, cash in bank, cash in bank, electronic clearing account, wages and salaries, income tax payable. Oke, coba bentar aku mau ke list account dulu ya. Yang tadi tuh kita yang double, yang wages itu loh guys. Nah, yang ini nih guys. Ini kita double. Ini bisa nggak? Oh ya udah nggak apa-apa ya. Ya dong nggak apa-apa ya guys. Kita lanjut aja. Nah, setelah kita membuat text codes, terus juga link account, terus nanti kita langsung ke setup balance, terus account opening balance karena kita akan membuat neraca saldo. Jadi kita akan menyalin neraca saldonya semuanya. Nah, di sini kita ke setup balance, account opening balance. Nah, di sini aku langsung lihat dari HP aja ya teman-teman untuk apa namanya? Untuk berapa nominalnya. Di sini untuk cash in bank dia 41 5 20 123. 41 5 20. Cash in bank 41 5 20, terus petty cash 9 800 tuh agak. Account receivable 85 800 123. Nah, kalau yang allowance itu adalah apa namanya? Akun kontra ya, teman-teman. Jadi kita harus dalam kurungin. Merchandise inventory 5 20 tuh agak. Store supplies 9 800 tuh. Private insurance 15 300. Prepaid line 21 300 tuh. Prepaid tax 15 tuh. Equipment at cost 63 300 tuh agak. Ya, kelebihan 63 300 tuh agak. Ini kekurangan 63 300 tuh agak. Terus equipment account ini juga akun kontra ya teman-teman. 16 500 tuh agak. Terus account payable 69 300 tuh agak. Expense payable 3900 tuh agak. Terus PPN payable 1500 tuh agak. Bank Permata Loan 301 tuh agak. Andrian Andrian Capital
Hmm, ah, antrian kapital. Di sini nggak ada antrian kapital tapi 11.00. Adanya kapital stock. Sebentar ya teman-teman. Bang Permata kan udah antrian kapital yang 11 kotak. Oke, kita ikutin aja ya. Ikutin sama nomor akunnya. Ini 365 250 tuh agak. Terus Andrian Drawing. Ini akun kontrak juga ya, 25.400 tuh agak. Terus sales 503 200 tuh agak. Cost of goods sold 314 tuh agak. 800 tuh agak. Terus 4.600 4.700 terus sampai 1000. Ya kebanyakan 4750 tuh agak. Ya. 480 tuh agak. 6.600.000 Oke, 6.600.000 tuh agak. Bismillah. Yay! Oke, akhirnya ini balance ya teman-teman karena hasilnya adalah 0. Nih yang ini 0 RP0. Jadi itu adalah balance. Terbukti sudah balance. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Lanjut kita kan. Kita akan membuat list card ya teman-teman. Card list ya customer, supplier karena kan setelah pembuatan neraca saldo ya. Nih kita langsung ke nah ini daftar customer dan supplier. Ya ampun bolak-balik ya Allah. Sebentar ya. Nah, kita ke customer dulu. Kita bikin baru. Nah, ini namanya kita tinggal salin sih sebenarnya. Ini untuk customer dulu ya. Yang C001.
Langsung aja ya ke pon. Nah, ini udah ya teman-teman. Tuh, sudah keisi. Jadi ini yang profile. Yang pertama itu kan dia adalah C001 Teknokomputer Jalan Tirta Yasa nomor 22 Bandung. Nomor teleponnya juga udah. For detailsnya, ini selling detailsnya udah keisi langsung karena kita kan sudah mengisi text codes gitu sama terminnya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngisi lagi gitu. Terus sudah deh, lanjut ke new. Ya Allah, cepetan dong ini. Nih, yang ini juga udah keisi kok. Lanjut. Coba aku melihat. Nah, udah oke. Yeay, Sudin. Yeay, Sudin. Sudah. Teknokomputer sudah. Transkomputer udah. Mega sama Prima juga udah. Terus kita ke supplier. S001. Ini juga udah nih. Udah kan ya?
Ya udah. Aduh, lupa belum ke ini. Ya, Asia kecil. Terus nomor 8. Yay, tinggal terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Nah, setelah kita membuat kartu pemasok atau apa namanya atau pelanggan, lalu di sini kita akan mengerjakan untuk saldonya ya, saldo setiap persediaannya. Jadi persediaan apa namanya di supplier sama customernya. Jadi di sini kita lihat bisa dari sini. Daftar saldo piutang dagang dan utang dagangnya. Oke, lanjut. Di sini kita langsung ke ini close ya, karena kita sudah setup, terus balance sama account, bukan, setup, balance, account sama yang nih. Jadi yang customer balance, yang piutang. Nah, di sini kita tinggal isi. Betul, maaf, maaf. Megang komputer dulu ya teman-teman. Oh, jadi kita pakainya tanggal 1 Desember ya teman-teman. Hmm, entah.
Aduh, ini klik nggak bisa. Mega komputer 2% 10 net 30 F1110. Ini 1 Desember 2020 ya teman-teman. Saldo awal 19.800.000. Oke. Eh, eh. Oke. Jadi totalnya itu 85.800. Yay, balance. Congratulations. 85.800.000. Terus kita close. Ini udah kan ya? Oke, terus kita ke supplier balance. Sama aja ya guys ini mah. Setia Abadi. Ih,
Sudah. Nah, jadi kan karena kita sudah menginput ya teman-teman untuk saldo utang sama piutangnya, kita lanjut ke inventory. Kita akan membuat persediaan. Nah, di sini kita langsung ke inventory, terus kita ke item list. Nah, di sini kita akan membuat new. Sebentar. Ya Allah, ini kalau bisa dua layar cepet guys, tapi ini nggak bisa dua layar. Ini namanya dulu. Allah Akbar kabiro, item number, Masya Allah. Jadi ini akun-akunnya ya guys, untuk yang cost of sales account berarti cost of goods sold. Begitu juga untuk yang income account for tracking sales, dia pakainya sales. Yang ini juga pakainya yang merchandise inventory. Terus kita ke item details, ini nggak usah buying details. Dia ini unit karena sebentar. Ya, pakainya unit. Ini PPN ya guys. Jadi ini buying detailsnya itu unit. Untuk yang ini PPN, terus selling detailsnya harganya berapa? Ya Allah nggak bisa. 16 juta. 16 juta. Terus ini udah deh. Ini sama ya guys.
Kalau ini dia harganya 12.500 dua. Oke. Jadi, karena kita sudah ya guys, untuk yang ini 12.500.000 untuk Kesa juta. Oke. Nah, terus kita close. Lalu selanjutnya kita ke inventory dan ke set item prices. Di sini kita pilih metodenya adalah average cost ya, teman-teman. Oh, langsung aja nih. Terus habis itu kita ke inventory dan count inventory. Ini yang Acer ada 16. Hmm, 16. 20. Oke. 16.000. Eh, 12 juta. 16. Oke, 1 Desember 2020. 60 PC betul kan? Oke, record. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke transaksi. Alhamdulillah ya Allah, saatnya kita masuk ke transaksi, guys. Nah, transaksi di sini itu sebentar nih kita lihat ya dari sini. Nah, ini ada bukti penerimaan kas. Jadi kita langsung aja ya, guys. Sebentar, ini. Nah, kalau bukti penerimaan kas, itu kita langsung ke sales, terus ke receive payment. Nah, dia customernya itu adalah, bentar aku lihat. Customernya itu adalah
Tekno komputer. Ini kita isi dulu. B, BKM 121, BKM 121 3 Desember 2020, Tekno komputer. Terus mau kita langsung ke sebentar teman-teman. Oke, lanjut ya guys. Ini 20 3, Masya Allah.
400. Ini cash. 34 100.000. Oke. Oke, lanjut ya guys. No. Oke, kita lanjut, jadi tinggal di record. The charge. Langsung ke record. Oke, lanjut ke voucher pas kecil. Banking. Spend money. Sebentar. Jadi ini untuk yang pembayaran listrik dan juga telepon. Ini date-nya 4 Desember 2020. Nah, dia kan untuk membayar utang yang sebelumnya. Jadi kita ke expense payable. An expense payable.
Sudah deh. Terus lanjut ke record. Udah di record, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu faktor pembelian. Nah, di sini untuk yang faktor pembelian, eh, faktor penjualan. Yang faktor penjualan karena yang di atasnya itu kan dia tulisannya perusahaan PT Pelangi. Jadi dia merupakan faktor penjualan. Nah, untuk faktor penjualan itu dia ke sales, enter sales. Terus layoutnya kita ubah ke item. Oke, nah terus habis itu kita untuk yang maaf ini, nah ini kita checklist. Terus habis itu untuk faktor penjualannya di sini customernya adalah Trans Komputer. Invoice-nya hmm, FI F12 strip 1 tanggal 6 Desember 2000 I 6 Desember 2020. Lalu ship-nya dia 9. Price-nya 18 juta. Acer at 14 juta. Lanjut kita ke record. Nah, setelah itu ada nota kredit ya guys dari kepada Trans Komputer. Jadi ada pengembalian atau ya retur penjualan ya guys
karena dalam nota kredit berarti retur penjualan. Nah, ini kita ke sales, ini juga sama ya, ke enter sales, ini sama. Terus ini juga dihilangkan ya teks inklusifnya. Terus ini trans komputer. Mau tambah situ. Nah, ini udah kita masuk-masukin. Setelah itu, nah, ini salesnya kita ubah jadi sales return karena pengembalian barang ya, pengembalian penjualan. Sales return. Ini oke. Ini juga. Nah, ini karena sudah kita record, terus kita ke register, returns and credit. Nah, di sini kita apply to sell. Wait, ini salah ya. 1 Desember, 1 Januari 2020. Jika satu. Nah, nanti kita ke returns and credit. Wait, techno computer. Nah, ini.
Nah, selanjutnya adalah kita akan mencatat transaksi yang faktur pembelian. Yang faktur pembelian itu dia ini CV setia abadi. Jadi kita harus ke purchase dulu, terus enter purchase. Ini layoutnya jadi item ya guys. Nah, ini suppliernya itu CV setia abadi. Lalu setelah itu sama ya. Untuk yang teks ininya kita hilangkan. Terus habis itu purchase-nya ini dia 34 nomor 0626 Desember 2020. Terus ininya 12 IBM 16.400. Kelebihan. Ya Allah, ini susah diklik. Nah, 11. 12.400. Setelah itu, oh ini kebanyakan guys. Oke, ini 3665. Oke, 3665 20.000. Ini jangan lupa diganti ya jadi sales dulu. Karena kan tadi kita pakainya yang sales return ya. Yang ini juga. Terus kita ke record. Yes. Nah, jadi sudah selesai deh untuk transaksi jurnal-jurnalnya. Nah, setelah itu ini kita akan melihat dari transaksi jurnalnya.
Kita akan melihat transaksi jurnalnya ini dari 1 Januari 2020 sampai ke 31 Desember 2020. Ini ya guys, sudah deh. Nah, setelah itu kita akan melihat untuk yang company data auditornya, karena untuk melihat apakah terdapat kesalahan atau enggak. Nah, ini kita next aja. Next, terus ini dia 31 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Terus kita run review. Nah, ini kalau misalnya checklist semua, itu berarti sudah benar semua. Jadi udah nggak ada kesalahan lagi. Seperti itu deh. Jadi dari saya cukup sekian ya untuk prosedur penggunaan MyOb sampai untuk pengoreksian dari data auditornya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.